Saudara pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengeklaim kuat di Jawa Timur, termasuk juga di Madura. Akan tapi dari hasil survei yang beredar, pasangan Amin selalu terendah. Seberapa kuat sih pasangan Amin di Madura dan di Jawa Timur? Saya akan membahasnya dengan calon anggota DPR RI, Dapil 11, Dapil Madura, dari Partai PKB. Langsung saja saya sapa Mas Aliman Haris. Selamat datang kembali di 0% Podcast. Mas Bang, terima kasih banyak undangannya. Dulu waktu saya kesini masih pertama kali kayaknya ya, bukan pertama kali, tapi awal-awal saya menjadi narasumber di sini. Awal-awal 0% bangkit kembali. Bukan kebangkitan bangsa, tapi bangkit kembali. Dari sebelumnya beberapa waktu itu absen ya. Jadi dulu. Baik, saya juga ucapkan terima kasih Mas Aliman Haris sudah berkenan hadir kembali di 0% Podcast. Sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana Mas Aliman Haris mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya DPR RI, mau jadi apa sih anggota dewan? Sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut pendapat dan perspektif Mas Aliman Haris, seberapa kuat sih pasangan Amin di Madura di Jawa Timur ini? Ya, makasih. Kalau melihat perbincangan di medsos dan juga di media-media mainstream dan yang dijadikan jujukan dan tema dalam pembahasan itu hasil survei, mayoritas lembaga-lembaga survei memang sampai detik ini masih memposisikan Prabowo, kedua Ganjar, dan yang paling buncit adalah Amin, pasangan Amin, bahkan belasan persen gitu. Ada banyak orang-orang yang memperbincangkan juga di netizen ya, di media, di medsos. Dimanapun Amin turun, di situ membludak masyarakat datang. Ada kontraproduktif antara hasil survei dengan realitas kenyataan di bawah. Banyak orang yang mengatakan juga mencurigai bahwa lembaga survei itu terserah siapa yang beli sebetulnya, siapa yang mau peringkat atas nomor 2 dan 3. Tapi saya tidak dalam konteks mengikuti madhab itu. Saya sebagai orang yang pernah berkuliah gitu ya, pasti itu mempunyai rumusan ilmiah dan juga metodologi ilmiah yang dilakukan. Meskipun hasil itu tidak menutup kemungkinan potensial untuk direkayasa. Tidak menutup juga. Anda percaya tidak dengan hasil survei yang beredar? Kalau survei hari ini gitu ya, sejak Pilpres 2014, 2019 dan sekarang, saya kurang percaya. Saya kurang percaya. Karena ketika pasangan Amin ini turun ke masyarakat, pesertanya membludak begitu ya. Itu alasan Anda. Karena survei itu sekarang yang saya yakini lembaga survei itu menjadi bagian dari komponen kampanye dari partai politik atau pasangan calon. Kalau sudah menjadi bagian dari kampanye, mana mungkin akan tidak menomorsatukan yang dikampanyekan. Gitu. Pasangan Amin, terutama Caimin ya, ngeklaim dirinya kuat di Jawa Timur. Dia lahir dan besar di Jawa Timur. PKB juga lahir dan besar di Jawa Timur. Akan tapi kita lihat anak biologis Gus Dur, Yeni Wahid, tidak mendukung pasangan Amin, malah mendukung berlabuh ke Ganjar dan Mahfud. Sedangkan Gus Dur pernah menyatakan bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia ini adalah Prabowo. Pak Prabowo gitu. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Saya melihat begini. Dan kenapa juga tidak ke pasangan Amin? Kalau ke pasangan Amin itu ada sejarah, ada sanatnya itu. Kenapa Yeni dan Muhaimin tidak pernah terlihat bersatu dalam pilihan politik gitu ya. Bahkan cenderung di mana ada Muhaimin pasti tidak akan ada Yeni. Itu publik biar tahu, publik sendiri yang biar melihat sendiri gitu ya. Cerita mana sebetulnya yang benar dari konteks itu, dan itu semua benar atau salahnya dari cerita baik dari Yeni ataupun dari Gus Muhaimin itu jelas mengakibatkan dua
tokoh politik ini tidak bersatu sampai detik ini sejak cerita perpecahan PKB di waktu itu di antara Muktamar Parung dan di mana itu waktu itu. Oke, kalau pasangan Amin Caimin ngeklaim kuat di Jawa Timur ya, secara otomatis sangat dekat sekali dengan warga Nahdien. Salah satunya Yeni Wahid. Anak biologis dan representatif dari Gus Durian. Tetapi kenapa tidak ke pasangan Amin? Gini Mas Bagit, kalau urusan kenapa tidak masuk ke pasangan Amin tadi itu jawabannya. Tapi kuat dan tidaknya, alasan Amin dan juga para pendukungnya Amin termasuk Gus Jazil ya menganggap kuat di Jawa Timur itu bersanad. Artinya tidak ujuk-ujuk menyampaikan itu hanya pengeklaman. Tidak. Satu, memang masyarakat NU itu paling besar di Jawa Timur, bahkan di Madura. Yang kedua, Gus Muhaimin ini adalah anak biologis dari para pendiri NU. Yang ketiga, NU itu hanya punya anak kandung satu-satunya adalah PKB partainya. Dalam konteks ini sanadnya gitu. Ini syaratnya. Kalau orang-orang PKB dan pendukung Amin ketika Anies berpasangan dengan Amin, bahkan Pak Surya Paloh pun dan Pak Anies Baswedan pun mengakui kenapa memilih Amin. Salah satunya adalah kekurangan dan merasa lemah di Jawa Timur elektabilitasnya, dan itu menjadi pertimbangan gitu ya dari Pak Surya Paloh dan juga Pak Anies Baswedan untuk bagaimana Gus Muhaimin digandeng untuk menjadi cawapresnya. Oke, sekarang saya akan lebih mengerucut terhadap Madura tadi Jawa Timur. Seberapa kuat pasangan Amin di Madura kalau menurut Mas Aliman? Saya melihat kalau di Madura itu kan orang Madura itu sebetulnya kan unik. Bahkan kalau ada gium di luar Madura bahwa di Madura itu agamanya adalah NU. Agama orang Madura NU. Kalau melihat dari perspektif politik dan perjalanan sejarah NU 98 ya, reformasi Kiai NU dan NU sendiri secara institusi membentuk sebuah kepanitiaan secara resmi dan melahirkan yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa, maka sebetulnya masyarakat Madura iman politiknya itu adalah PKB. Iman politik dari orang Madura itu adalah PKB. Karena kenapa? Runutannya seperti tadi itu, karena PKB ini satu-satunya partai politik, anak kandung satu-satunya dari NU. Memang pada akhir-akhir ini bahkan periode hari ini ya PBNU mewanti-wanti untuk mewanti-wanti agar tidak boleh membawa-bawa NU dan lain sebagainya. Tapi kultur NU di Madura kental, dan bahkan NU adalah agamanya. Ketika masuk dalam masalah ini, maka orang Madura sebetulnya iman politiknya adalah PKB. Apa kalau ditanyakan seberapa kuat? Saya kira karena memang kulturnya semacam itu, tinggal bagaimana tim PKB dan Nasdem dan yang lain-lain membangkitkan iman politik itu agar betul-betul terrealisasi dan mewujudkan dalam konteks suara nanti. Hanya itu sebetulnya. Itu dari kultur bagaimana iman begitu ya, iman politik kata Mas Aliman tadi. Tapi kita di sini juga tahu putra asli daerah Madura, Mahfud MD yang mendampingi Ganjar juga asli Madura. Apakah tidak akan terpecah suara Amin di Madura? Kalau bicara urusan pilihan, NU itu tidak pernah mempunyai secara sejarah ya, cerita sejarah berdiri NU sampai detik ini dalam urusan politik tidak pernah sukses dalam konsolidasi memberikan suara. Tapi ketika itu yang dipertanyakan, karena di sini ada putra Madura asli dan ini menjadi kebanggaan masyarakat Madura, Pak Mahfud MD ini termasuk saya juga menjadi idola beliau. Tapi dalam konteks pilihan pilpres hari ini, menurut saya berpengaruh iya pasti karena satu orang Madura, yang kedua memang Pak Mahfud ini mempunyai popularitas dan dikenal sebagai orang yang lurus dan bersih. Tapi dalam konteks pilihan politik saya yakin hanya sekedar mustakmal, tidak mutanajis. Kultur tadi loh, iman politik tadi loh. Apalagi Pak Mahfud di sini sebagian orang menganggap bergabung Ganjar itu adalah pilihan koalisi yang salah. Tuh, kenapa begitu? Anggapan sebagian orang. Kenapa begitu kalau menurut saya? Karena masuk ke PDIP. Tuh.
anggapan sebagian orang begitu. Bahkan kalau Mas Badrus sempat mengikuti perbincangan netizen, apalagi teman-teman di Pamekasan itu ya, di Pamekasan dan sebagian Sampang, memang sangat anti terhadap PDIP, sangat anti terhadap PDIP itunya. Oke, baik. Dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Madura, bagaimana Mas Aliman melihat dari 4 kabupaten ini terhadap pasangan Amin, mana yang paling kuat dari 4 kabupaten ini? Menarik kalau pertanyaan semacam itu. Tapi saya sebetulnya melihat bahwa antara Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan dan Sampang itu secara umum mempunyai karakteristik budaya yang sama sebetulnya. Tidak jauh berbeda meskipun ada perbedaan sedikit-sedikit. Tapi kalau ditanyakan di mana yang paling kuat, Pak Mahfud MD ini yang pasti sekarang sedang di endorse oleh Bahrawi Ikama. Tapi ini sebetulnya yang kuat di luar Madura sebetulnya. Kalau Ikama itu bukan di Madura yang wilayah operasinya. Tapi kalau bicara masalah nanti di mana yang paling kuat, saya masih yakin merata di Madura ini menang Amin menurut saya. Termasuk Bangkalan. Termasuk Bangkalan. Kenapa begitu? Dulu jangan salah memaknai dulu Pamekasan, Sampang sampai gaduh semacam itu waktu membela Prabowo. Ceruk-ceruk pendukung Prabowo tidak otomatis nanti lari ke Prabowo. Karena sebetulnya kelompok-kelompok habaib dan yang Auma dan yang lain-lain itu saya yakin akan beralih ke Amin. Bukan ke Muhaiminnya, tapi ke Aminnya. Ke Aminnya. Karena ada Anies Baswedan. Dan di sisi yang lain, deru perubahan ini sangat dahsyat. Menghentak kesadaran khususnya teman-teman dari milenial dan juga Gen Z. Karena kalau yang kedua calon itu sebelumnya kan sedang sibuk untuk bagaimana di-endorse Pak Jokowi. Antara Pak Prabowo juga Pak Ganjar kan gitu kan. Ini bagian dari kekuasaan sebetulnya. Tapi deru perubahan ini sebetulnya yang lebih dahsyat yang saya lihat dan saya rasakan di situ. Artinya apalagi bergabungnya antara Anies Baswedan dan Muhaimin ini justru hikmahnya hari ini justru meredupkan bahkan menghapus sekat cebong kampret. Ini salah satu hikmah bergabungnya kekuatan Islam moderat dengan kekuatan yang pendukung bukan Anies Baswedan ya. Tapi Anies Baswedan sempat disimbolkan sebagai politik identitas memang. Tapi kelompok-kelompok pendukung pendukung Anies Baswedan dulu memang disimbolkan sebagai politik garis keras gitu ya. Ini bergabung dengan moderat sekarang. Maka cebong kampret sekarang melebur menjadi satu dan hilang itu semua. Dan itu salah satu hikmahnya. Dan di Madura sudah kulturnya NU, gitu kan? Sudah kulturnya NU. Pilihan politiknya di Pilpres sebelumnya itu adalah masuk ke kelompok Prabowo dulu yang dikomandani oleh para ulama dan kiai di Madura yang tergabung dalam Auma kalau nggak salah ya. Ini pasti akan bersatu dengan kiai-kiai NU yang sebelumnya memang tidak bersatu kan. Dari situ saya yakin bahwa Madura justru akan menjadi lumbung Amin. Anda yakin menang di Madura? Saya yakin menang. Tapi keberadaan Pak Mahfud pasti sangat mempengaruhi gitu ya. Tapi tidak akan sampai memenangkan kubu Mahfud, apalagi Prabowo, apalagi Pak Prabowo. Itu keyakinan saya Mas Badrus. Oke, baik. Saya melihat Anda begitu yakin sekali kalau pasangan Amin ini kuat dan menang di Madura dan di Jawa Timur. Akan tapi kalau kita melihat bagaimana opini masyarakat yang berkembang, NU dengan PKB pecah secara struktural. Walaupun kita tahu PKB lahir dari NU. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin masyarakat warga Nahdien memilih pasangan Amin yang kita ketahui bersama sudah pecah secara struktural? Nah ini sebetulnya uniknya dalam politik gitu ya, Mas Badrus. Kalau yang ditanyakan itu perpecahan antara pengurus PBNU dengan PKB gitu ya, yang sudah semua orang tahu dan mengerti bahkan mendengar setiap hari, bahkan sekarang lebih mesra lagi erojo ke pelapain di medsos itu.
Kita harus yakin dalam konteks ini bahwa perpecahan struktur di NU itu menurut saya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pilihan Nahdien terhadap NU, terhadap PKB. Bagaimana tidak berpengaruh kalau opini yang berkembang ini secara otomatis pengurus-pengurus NU baik di tingkat provinsi begitu kan? Bahkan dilarang gitu ya. Iya. Dilarang. Itu bagaimana masyarakat yakin gitu loh. Karena begini, diakui atau tidak, PKB sejak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PKB itu adalah satu-satunya anak sahnya NU. Konon asasnya NU, perjuangan NU itu sama persis dengan akidah dan mabda siasatnya PKB, persis banget. Kalau ada perbedaan antara PBNU dan konteks struktur, maka kulturnya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah pecah. Karena sampai detik ini tidak ada perubahan antara konon asasi yang di NU sebagai politik kebangsaannya dengan mabda siasi yang ada dalam ADRT PKB sama persis dengan NU. Lah di sini tidak ada perubahan meskipun strukturnya berubah gitu ya. Meskipun strukturnya berubah, tidak pernah berubah akidah politiknya, Mas Petrus. Di situ saya yakin, Mas Petrus, kalau orang-orang betul NU dan Nahdien jelas-jelas mempunyai sanad yang jelas mempunyai historis yang jelas mempunyai alasan yang pasti dan jelas juga untuk tetap memilih Amin dalam konteks ini ada PKB di dalamnya. Kan gitu Mas. Anda masih yakin Mas Aliman bahwa kita juga ketahui bersama ada surat edaran juga dari PBNU bahwa warga Nahdien jangan sampai terlibat terhadap politik praktis. Pengurus NU ya yang benar ya, bukan pengurus Nahdien. Kalau Nahdien sih pengurus NU baik DPW atau DPC, PC NU dan PWNU itu memang dilarang benar, dilarang keras. Bahkan banyak mendapatkan, Mas betul memang banyak mendapatkan teguran. Artikel pertama, artikel kedua, bahkan ada informasi ada juga yang dipecat. Dari saking kerasnya itu ya. Saya masih yakin Mas terus karena sebetulnya darah PKB itu darah perjuangan NU. Darah PKB itu darah NU. Perjuangan PKB itu perjuangan NU. Itu dulu sampai sekarang belum berubah. Konon asasinya NU dan juga mabda asasinya PKB tetap tidak berubah. Suara di masyarakat juga tidak akan berubah kalau menurut Mas Aliman? Saya yakin masyarakat masih akan banyak yang mempertimbangkan persoalan itu. Walaupun strukturalnya sudah pecah dengan NU. Kalau struktur pecah itu sejak dulu. Dulu sejak begitu Pak Betul. Artinya di NU itu sudah menjadi bagian dari sejarah NU bahwa perbedaan itu di NU itu biasa. Berarti perbedaan politik gitu. Tapi ketika bicara masalah konon asasi dan asas perjuangan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah meskipun dalam pelaksanaannya baik struktur yang ada di struktur NU atau yang lain-lain itu berubah pandangan, berbeda pandangan itu biasa. Tapi saya sangat yakin satu-satunya partai yang betul-betul dilahirkan oleh NU hanya PKB, yang lain tidak. Tapi kalau ada partai yang mengklaim menjadi anak yang sah dari PKB, itu pasti palsu. Kalau ada partai yang justru ingin memperjuangkan sebagaimana perjuangan NU, itu masih bisa. Dan fardhu ain hukumnya bagi kader PKB menurut saya kalau betul-betul berpegang teguh dan berpegang kuat terhadap mabda siasi PKB dan konon NU adalah PKB. Kalau yang lain misalnya sunat ya. Partai yang lain misalnya sunat gitu. Sunat untuk perjuangan seperti apa yang diperjuangkan oleh NU. Tapi kalau PKB memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh NU itu fardhu ain hukum. Fardhu ain, sunat dan lain-lain tadi Mas Aliman katakan. Bagaimana hukumnya masyarakat Jawa Timur memilih Amin? Kalau dalam perspektif ini, bahwa PKB itu adalah dilahirkan oleh NU secara resmi dan konon asasi dan mabda siasatnya perjuangan PKB itu sama persis dan ini adalah perwujudan dari perjuangan secara politik oleh orang NU, maka fardhu ain hukumnya bagi Nahdien untuk memilih PKB sebetulnya.
Dalam konteks ini tuh ya, karena jelas sanatnya kan. Bukan fardu kifayah ya. Fardu ain. Fardu ain ya. Menurut saya dalam konteks ini loh ya, urusan semua ada nahdien yang ke yang lain nah macamnya itu sah-sah saja. Okay. Tapi kalau dalam perspektif ini dari histori, dari sanad perjuangannya, apa yang diperjuangkan oleh PKB ketika kita membaca masalah ideologi dan juga adiatnya PKB, dan itu sama persis nggak dengan sama persis dalam konteks ini, dan ditambah lagi dengan bahwa PKB betul-betul secara resmi dilahirkan oleh NU, siapa kalau tidak fardu ain? Fardu ain dong. Kan Oke, gitu. baik. Anda mengatakan ini dengan lantang, lugas, dan jelas. Berkaitan juga karena Anda kader PKB. Ya. Kalau kita boleh berandai-andai, seandainya Mas Aliman ini bukan kader PKB, dan Amin tidak menjadi pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga di tahun 2024, Mas Aliman akan pilih siapa? Kalau Amin tidak ada, kalau Amin tidak menjadi bagian dari tiga, saya milih Pak Mahfud. Dimanapun Pak Mahfud saya pilih, karena kalau dalam komposisi seperti sekarang ya, karena saya termasuk orang yang memang mengidolakan Pak Mahfud. Sebelum-sebelumnya. Oke, baik Mas Aliman. Tadi kita sudah berbincang panjang lebar ya terkait dengan pasangan Amin. Sekarang saya ingin geser sedikit terkait dengan pencalonan Anda sebagai anggota legislatif Dapil 11 ya. 11. Jatim ya. Madura. Pertanyaan saya, mau cari apa sih jadi anggota dewan? Mau cari apa sih menjadi anggota dewan? Gini, tidak menjadi dewan itu atau menjadi pejabat itu beda dengan orang biasa. Menjadi pejabat itu mempunyai kewenangan, mempunyai tugas dan yang lain-lain. Jadi kalau orang biasa hanya sekedar pembicaranya hanya sekedar bicara sandasan saja gitu ya. Tapi kalau sudah mempunyai jabatan itu bicara kebijakan. Ketika bicara kebijakan itu taklifnya, dampaknya terhadap masyarakat. Lah, saya sebetulnya kalau bicara masalah kesiapan sejak dulu sudah siap. Saya dulu sudah siap. Dan kalau mau beradu dengan saya, beradu komitmen. Karena saya adalah bukan anaknya kiai yang punya banyak santri, bukan orang kaya yang bisa beli apa saja gitu. Saya ada orang biasa gitu. Tapi kalau bicara mau mengadu komitmen terhadap ketika kita sudah mempunyai jabatan, saya siap beradu dengan siapapun, seluruh caleg di Madura. Kalau dalam konteks itu ya, apa yang diinginkan dari sebagai dewan, ingin memaksimalkan diri, berperan dan bermanfaat terhadap masyarakat. Saya sebetulnya agar saya bisa bersuara di situ, dan suara saya mempunyai ruang dan mempunyai tempat untuk bisa menjadi sebuah kebijakan, kekuatan legitimasi dan lain-lain ya. Yang pasti ini akan, kalau saya gitu ya, secara umum adalah karena PKB secara umum adalah perjuangan-perjuangan yang selama ini dimulai dan digagas oleh NU gitu ya, dan dalam secara politik matlak siasinya adalah PKB, dan mabdasnya PKB adalah sama konstitusinya dengan NU. Itu yang harus saya perjuangkan. Tapi lebih spesifik lagi, ketika bicara Madura, maka saya siap menjadi corong dari aspirasi masyarakat Madura dalam konteks ini. Kasih saya poin. Seandainya Mas Aliman terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Madura, ya, poin-poin apa yang akan Anda benahi terlebih dahulu? Gini, Dinda, kalau bicara masalah dewan, itu hanya sekedar mempunyai ruang dan tempat untuk menyuarakan. Karena beda dengan eksekutif itu ya, karena dia tidak otomatis dirinya mempunyai kewenangan. Poin-poin apa yang akan Mas Aliman perjuangkan? Sebagai perwakilan dari masyarakat Madura dalam konteks ini, apa-apa yang menjadi isu-isu penting yang menjadi isu tentang kemaduraan itu yang saya akan suarakan di sana. Contohnya, salah satu yang memang salah satu ketika bicara Madura adalah bagaimana perekonomian masyarakat Madura itu ditingkatkan, dan juga bagaimana basis-basis pesantren dan pendidikan dan keagamaan itu penting untuk menjadi perhatian serius oleh negara. Satu contoh,
undang-undang tentang masalah pesantren hari ini hanya sekedar selesai ditetapkan, tapi aturan-aturan teknisnya tentang PP dan macamnya sampai detik ini masih belum ditandatangani dan belum dirumuskan. Apa kalau rumusan mungkin sudah, tapi belum dikeluarkan oleh negara. Jadi bagaimana menerapkan dan melaksanakan undang pesantren sebagai bentuk keseriusan negara dalam konteks ini, keberpihakan terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan masih belum bisa dilaksanakan. Karena PP-nya masih belum jelas. Ini salah satunya. Ini salah satu. Oke, baik. Ini direkam loh, Mas. Iyalah, memang itu. Seandainya nanti Anda ditakdirkan oleh Allah terpilih, masyarakat bisa membuktikan lewat rekaman ini loh. Saya siap, dan kesiapan saya tuh gini, Dinda. Yang lebih utama itu saya siap itu bertanggung jawab terhadap yang Maha Kuasa. Dan dalam tauhid saya gitu ya, tauhid politik saya. Kalau saya masih disibukkan dengan omongan-omongan orang yang selama ini tentang masalah politisi hari ini, mending saya nggak jadi saja itu, mending nggak jadi saja. Tapi kalau kalau Allah mau kalau Allah masih berkehendak saya menjadi dewan gitu ya, mudah-mudahan saya dikuatkan dan dikasih kekuatan untuk bagaimana memaksimalkan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi doa Anda seperti itu ya? Ya. Mending nggak jadi. Saya lebih enjoy seperti ini, dah. Baik, Mas Saliman Haris, luar biasa sekali. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Anda untuk memberikan closing statement ya, terkait dengan pasangan Amin di Madura dan di Jawa Timur. Silakan. Termasuk juga ke pencalekan saya ya. Boleh. Gimana? Oke, Dinda. Pasangan Amin sudah menjadi kenyataan bahwa Amin adalah bagian dari pasangan capres yang harus kita pilih. Yang kedua, Amin adalah bagian dari perkumpulan dari Nasdem, PKB dan PKS. Ketika bicara masalah PKB dalam konteks saya gitu ya, maka Amin khusus masyarakat Madura fardu ain hukumnya untuk memilih dalam perspektif tadi, karena bersanad PKB bergabung di sini. Kalau ke yang lain tidak ada sanadnya. Kalau PKB ada sanadnya, maka Amin. Termasuk terhadap penyelekan saya yang percaya terhadap saya untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat Madura, pilih saya. Tapi kalau masih tidak percaya, jangan paksa milih saya kalau tidak percaya. Tapi kalau percaya saya, pilihlah saya untuk bisa menjadi anggota Dewan dari Madura. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau PKB fardu ain hukumnya dengan sanad itu. Tapi yang kedua, perlu dipahami dan perlu dimengerti bahwa saya adalah anak orang biasa, bukan orang kaya yang bisa beli apa saja, bukan anak kiai yang punya banyak santri. Jadi kebiasaan dan seperti inilah saya. Kalau percaya ya pilih, nggak usah ragu. Tapi kalau karena tidak bisa yang lain-lainnya mau milih yang lain, ya terserah saja. Baik. Itu Dindaku. Baik, luar biasa sekali. Mas Saliman Haris, kader PKB Bangkalan yang sekaligus sekarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil 11 Dapil Madura ya. Semoga niat baik dan apa tadi keinginan terus komitmen yang dibangun ini bisa terlaksana. Tiada lain hanya untuk bagaimana memberikan kemaslahatan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Madura dan Jawa Timur tentunya. Dan terima kasih Mas Saliman sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih banyak, Pak Petrus. Jauh-jauhan terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses dan murah rezeki sekali. Mas Saliman, terima kasih. Terima kasih banyak.